Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Ada sesuatu hal yang belum sampai benar-benar di address gitu, maksudnya bisa jadi misalnya tadi kayak pendidikan atau kesehatan itu misalnya pemerintah udah melakukan apa ini, tapi ternyata itu belum membuat dampak yang sebegitu besarnya yang bisa membantu anak-anak tadi untuk catch up misalnya. Pemerintah sendiri merasa amunisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup jitu. Rantai kemiskinan dapat dipatahkan usai ada intervensi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menyebut program Keluarga Harapan sebagai solusi terefektif bagi masalah kemiskinan. Waktu tahun 2014 itu memang belum ada intervensi. Nah, jadi kalau frasa yang biasa kita dengar adalah itu seperti kemiskinan struktural, jadi kemiskinan dari generasi yang lalu itu diturunkan, ditransmisi ke generasi yang berikutnya. 6 tahun setelah diintervensi PKH, itu ada kecenderungan kesehatan anak itu meningkat. Pendidikan, salah satu indikatornya adalah tingkat kelulusan sekolah menengah atas itu juga meningkat. Tidak hanya PKH, pemerintah gencar menggelontorkan bantuan melalui berbagai program, mulai dari program Jaminan Kesehatan Nasional, Beras Sejahtera atau Rastra, serta bantuan pangan non-tunai. Belanja bansos pemerintah pun kian menggemuk. Pertumbuhannya hampir 2 kali lipat menjadi 105,7 triliun rupiah jelang tutup tahun 2019. Dengan serapan dana bombastis, diharapkan hasilnya pun fantastis. SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs, masa berlakunya 2015 sampai 2030, yang disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. 17 tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik negara maju, konsumsi dan produksi yang berlebihan serta ketimpangan, dan negara-negara berkembang, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi, dan ketersediaan air minum. Sustainable Developmental Goals atau sasaran pembangunan yang berkelanjutan menjadi salah satu kata kunci penting yang mendasari kerangka pembangunan di seluruh dunia saat ini. Bermula dari kesadaran bahwa bumi dan sumber daya alam yang terdapat masa kini ini bukan semata milik generasi saat ini, akan tetapi perlu dilestarikan dalam rangka memastikan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan pembangunan untuk generasi masa depan.
Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Berbeda halnya dengan Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang. SDGs memiliki sasaran yang lebih universal. SDGs dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia dari pengalaman era MDGs 2000-2015. Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan prevalensi AIDS dan HIV, sehingga dibentuk program pembangunan berkelanjutan untuk memperbaiki program era MDGs melalui SDGs. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu 1. Menyediakan kebutuhan pokok, 2. Mengembangkan sistem jaminan sosial, dan 3. Mengembangkan budaya usaha. Selain itu, penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau, atau berhemat. Meski derita tak henti menerpa, badai kehidupan yang datang menerjang, ku takkan henti bertahan hingga nanti. Jeritan si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih. Lihatlah kini dia begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Kalau manusia tak lagi kuasa, bagai sebutir debu yang tak berdaya, lihatlah kini kita begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihat
lihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar.